sudah hadir di Zoom ini, Bapak Kepala Sekolah SMK 4 Pagar, SMA ya, SMA 4 Pagaralam, Bapak Ibu Dewan Guru, dan segenap staf TU yang mungkin sempat tergabung. Kita langsung saja pada intinya. Pada hari ini kita akan mencoba diskusi tentang angka kredit secara online atau PAK online. Untuk mendiskusikan itu, tentunya Bapak Ibu sudah melihat surat edaran, karena sudah dijelaskan ke saya bahwa sudah dibagikan surat edarannya, sudah dibaca. Kalaupun di antara Bapak Ibu ada yang belum, saya share screen di sini. Alamatnya adalah di ptk.disdiksumsel.com. Bisa di sini, atau ptksumsel.wordpress.com. Jadi dua website itu sama saja isinya. Nah, di sini ketika kita buka di bagian PAK itu akan ada semua kiriman kita tentang PAK. Di bagian bawah sekali itu ada surat edaran. Daftar usul PAK online, ini bisa diklik. Ini adalah format surat edaran ininya, apa namanya, PDF-nya ya. Kita juga sampaikan PDF-nya. Nah, dari surat edaran inilah dasar kita untuk mencoba pada periode ini kita akan melakukan mekanismenya secara online. Untuk surat edarannya akan dibacakan oleh Mbak Ani. Silakan nih dijelaskan poin-poin di surat edaran berserta lampiran. Baiklah, jadi pengelolaan PAK akan dilaksanakan secara online. Setiap tenaga fungsional tidak perlu mengirimkan berkas secara manual ke tim sekretariatan PAK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Bukti fisik sesuai syarat pengajuan daftar usul PAK tetap dibuat dan diarsipkan di sekolah dan oleh tenaga fungsional yang bersangkutan, atau tidak disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Setiap tenaga fungsional yang akan mengajukan DUPAK agar mengirimkan scan berkas sesuai lampiran dalam bentuk PDF melalui link yang ada di surat edaran atau link di sini. Poin keempat itu kepala sekolah menyampaikan secara langsung dalam bentuk satu jilid berkas untuk seluruh tenaga fungsional yang menyampaikan DUPAK kepada tim sekretariatan PAK berupa A. Surat pengantar kepala sekolah, B. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah, C. Daftar nama tenaga fungsional yang mengusulkan PAK, D. PAK pangkat terakhir, E. PAK tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir. Poin kelima itu tim sekretariatan PAK melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online dan melaporkannya secara tertulis pada daftar kelengkapan berkas. Poin keenam yaitu tim penilai akan melakukan penilaian dan penginputan hasil penilaian secara online melalui link yang telah disiapkan. Tim penilai wajib menyampaikan bukti fisik hasil penilaian kepada tim sekretariat PAK dan melakukan input penilaian secara online. Jadi di bukti fisik sesuai syarat-syarat itu tetap disimpan di sekolah dan di rumah masing-masing oleh tenaga fungsional. Scanan yang dikirimkan ke link-link ini itu berupa scanan berkasnya. Untuk poin keempat ini surat pengantarnya ada di lampiran. Ini syarat-syarat yang akan di-scan di link. Ini surat pernyataan tanggung jawabnya. Dan ini adalah untuk daftar nama guru fungsional di poin keempat di poin C. Kita jelaskan lagi. Ini langsung dijelaskan. Iya, lampiran-lampirannya sudah. Tadi awalnya sama ya. Kita coba praktek Bapak Ibu cara ini saya admit dulu, ada 7 orang baru join. Jadi kita langsung buka saja linknya. Kan di sini ada di website itu ada link ya yang warna biru ini gg.gg/pak online atau link yang dari Google Form-nya. Nah,
Apa yang dibacakan Mbak Ani tadi kan sudah Bapak Ibu terima juga. Kemudian syarat-syaratnya juga tadi pendukungnya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, artinya data ini harus valid ya. Data yang disampaikan harus betul-betul yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Kalaupun nanti datanya terdapat hal-hal yang tidak sesuai, maka kami akan melakukan monef atau mengecek bukti fisik yang ada di sekolah. Di dalam Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2010 itu ada ketentuan kalau angka kredit diperoleh dengan cara yang melawan hukum seperti pemalsuan data dan sebagainya, itu bisa ada sanksi-sanksi yang tegas. Termasuk pak tahunan kalau tidak dibuat pun di situ ada sanksi, mengembalikan tunjangan, diberhentikan jabatan guru, bahkan diberhentikan PNS. Itu yang agak berat untuk kita semua. Dan harapannya pak tahunan kita mulai dari periode ini. SPTJM juga kepala sekolah kami harapkan menurunkan ke guru-gurunya. Setiap guru dimintain SPTJM sehingga guru-guru meyakini data yang dikirimnya adalah data yang valid, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini linknya, saya coba buka. Ketika kita buka ini, kita diminta login, masukkan email dan NPSN. Seperti ini ya. NPSN-nya 10603301 misalnya. Nama sekolah SMAN 1 Martapura misalnya. Email guru, misalnya email saya. Email kita sendiri ya, bukan email sekolah. Lanjut, next. Kemudian kita diminta untuk mengisi nama tadi, nama Anang, kita lengkap juga ada apa-apa, 1982 dan seterusnya misalnya. Nah, di sini adalah semua berkas-berkas yang dibacakan Mbak Ani yang 13 tadi kita upload, termasuk dupak. Ini contoh dupak, kita bisa klik di sini. Nah, ini akan terbuka contoh dupak itu seperti yang Bapak Ibu buat per periode pengajuan. Nah, gimana kalau ada yang tidak pernah mengajukan selama bertahun-tahun? Nah, itu juga jadi masalah sebenarnya. Semuanya dalam bentuk PDF, kita tinggal upload saja. Seperti Bapak Ibu membuat penugasan kepada murid-murid, kita upload PDF-nya, ini misalnya, PDF, upload. Untuk 13 atau 12 yang lainnya juga sama caranya seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu guru hanya sebatas upload data PDF saja. Ketika sudah next dan kirim. Nah, sampai di situ sebenarnya tugas Bapak Ibu. Yang jadi permasalahan biasanya gimana kalau filenya itu banyak. Seperti pengembangan diri itu banyak sertifikat, terus ada PIKI, PTK, penelitian tindakan kelas juga jumlah filenya banyak. Bapak Ibu kan bisa melalui mekanisme Save As ya. Save As, misalnya ini, saya coba buka salah satu file Word, saya akan share. Penelitian tindakan kelas yang jumlahnya mungkin 10, 20, 30 lembar itu kita tinggal Save As aja menjadi PDF. Kalau butuh tanda tangan, scan, atau cap yang sudah ada, kita tinggal foto, kita masukkan ke dalam Word tersebut. Saya share screen ini Word-nya. Nah, ini contohnya, misalnya kita punya Word. Di Word ini terdiri dari berpuluh-puluh halaman misalnya. Ini saya copy aja ke bawah. Nah, ini saya sudah punya di sini 16 halaman misalnya. 16 halaman ini apakah kita akan scan satu persatu dokumen kita? Tentunya tidak. Kita cukup dengan file, kemudian Save As. Kalau Word-nya 2010 ke atas itu sudah ada fitur ini, Save As to PDF langsung. Kalau Word-nya 2007 atau yang ke bawah, kita bisa konversi di online maupun pakai aplikasi PDF. Nah, maka ini misalnya PTK Anang. Kita tinggal lihat penelitian tindakan kelas Anang PK misalnya. Nah, ukuran file yang kami batasi 10 MB.
Kita lihat file yang tadi saya buat itu ukurannya tuh kecil. PTK Anang tuh hanya 200 kilo. Itu sudah 16 lembar. Jadi bagaimana kalau ada tanda tangan cap segala macam, kita tinggal input saja di sini, insert picture yang berupa foto dari tanda tangan cap stempel sekolah tersebut. Mungkin lembar pengesahan atau hal-hal lain yang membutuhkan tanda tangan kepala sekolah atau yang lainnya. Kita bisa insert berupa gambar-gambar di sini. Nah, begitu pula dengan pengembangan diri, sertifikat-sertifikat kalau kita bingung menggabungkannya, kita kumpulkan semua di Word, kita save as ke PDF, itu salah satu mekanismenya. Hal-hal teknis seperti ini mudah-mudahan rekan-rekan operator TU di sekolah paham, bisa mengimbaskan, mengajarkan ke guru-guru. Kalaupun guru-guru punya anak, keponakan, saudara yang masih muda, biasanya itu cepat sekali untuk memahami hal-hal seperti ini. Ada satu lagi yaitu Adobe Scan. Ketika kita ingin scan, kami sarankan SKP, P2, KP, dan seterusnya itu di-scan menggunakan Adobe Scan. Atau Cam Scanner juga bisa. Adobe Scan ya. Bedanya Adobe Scan ini dari ini ya, dari Play Store, dari Android-nya, bisa scan langsung banyak seperti Cam Scanner, tapi dia tidak ada iklan, tidak ada watermark tulisan Cam Scanner di bawahnya. Terus kita bisa ngatur batas-batasnya langsung, kita bisa next untuk dokumen berikutnya sekali proses. Kita tinggal taruh saja HP kita di atas dokumen dan kita tinggal proses. Itu mungkin terkait dengan Pak Online. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya buka mic Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Langsung klik unmute-nya ya kalau ingin bertanya. Silahkan langsung aja, Pandu dah. Ini admin semua. Nih, admin kan yang di pojok tuh nih, yang baru masuk nih. Kalau ada yang nanya, langsung diarahkan nih. Kamu moderator ini. Tanya siapa namanya? Ya, yang mau nanya tadi silakan langsung, Bu. Disuruh pencet tombol unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Soeharningsi. Ya. Pak terakhir saya adalah tahun 2018. Ya. Sedangkan belum ada pak tahunan yang 2018, 2019, dan 2020. Bagaimana kami yang belum mempunyai pak tahunan sampai saat ini? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, oke. Kenapa kok bisa? Terima kasih. Kok bisa 3 tahun tidak bikin pak tuh, Mak Mano ceritanya, Bu? Saya akui karena itu keteledoran kami pribadi. Sebenarnya pada waktu itu sudah menyusun, tetapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya keluar, Pak. Sesuatu dan lain halnya itu apa, Bu? Halo? Halo? Sesuatu dan lain hal itu apa ya? Yang boleh tahu ya? Halo? Oke deh, saya coba jawab, Bu ya. Baik, saya mute dulu biar ini. Baik, satu-satu. Saya coba jawab dulu untuk yang belum membuat pak selama 3 tahun atau bahkan ada yang 10 tahun ini. Solusinya adalah pak itu tetap dibuat secara gelondongan. Jadi silahkan di dalam lampiran-lampirannya, di situ kan ada misalnya pak pangkat terakhir, ada SKP lah ya, kita bicara SKP aja. Berarti SKP yang dilampirkan adalah SKP yang dibutuhkan untuk pengajuan 3 tahun itu. Bukan hanya SKP, disyaratkan tadi berapa? 2 tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir ya?
SKP 2 tahun terakhir kalau nggak salah di syaratnya. Berarti kita tambahkan lagi syaratnya. Dijadikan satu di PDF semuanya, dibatasi. Sehingga nanti tim penilai, kalaupun dia boleh mengeluarkan penilaian untuk setiap tahunnya dinilai di akhir, maka akan tergambar jelas dasar-dasar penghitungannya. Kemudian pengembangan diri yang dibutuhkan, kemudian tindakan kelas, atau hal-hal lainnya yang bersifat tahunan, karena PAK ini pada dasarnya kan kinerja guru, ya, akumulasi kinerja guru yang dituangkan dalam bentuk angka kredit. Jadi ketika kita tidak membuat PAK, maka dianggapnya tuh guru tidak ada kinerja. Ya, dianggap ya, bukan berarti tidak ada sama sekali. Pastinya guru tetap mengajar, tetap membuat materi, tetap segala macam. Tapi secara tertulisnya, secara laporan pertanggungjawabannya, kalau tidak ada PAK, maka guru tidak ada kinerja. Ketika guru tidak ada kinerja, maka tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan. Tunjangan apapun yang melekat. Tamsilkah, PPG Sertika, bahkan jabatan gurunya pun diminta untuk diberhentikan. Nah, itu sebenarnya ketentuan di peraturan menteri. Nah, kasus-kasus seperti ini tentunya terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu jadi pikiran bahwa sanksi itu akan segera diberlakukan. Mudah-mudahan ada yang namanya diskresi, toleransi, dan kebijaksanaan. Tapi sampai batas kapan ini dibolehkan, kebijaksanaan kita berlaku, kita tidak tahu. Untuk itu sebaiknya sedari awal kita segera melengkapinya berupa dokumen digital, itu yang paling aman ya, karena kapanpun dibutuhkan kita siap. Jadi itu Bu, tetap dilampirkan, nanti pada daftar nominatifnya tuh ada keterangan, dituliskan di keterangannya, kan ada daftar di antara lampiran tadi ada daftar guru-guru ini yang mengajukan untuk 4 tahun berapa aja, jelaskan aja di situ. Sehingga kami yang menerima berkas daftar itu akan meng-cross-check dengan file online-nya. File online-nya dilengkapi untuk semua dokumen yang dibutuhkan selama 3 tahun itu. Dipisah per bagian. Bagian P2KP dibutuhkan untuk 3 tahun itu, bagian pengembangan diri PTK per 3 tahun itu, dan seterusnya. Jadi usahakan kalau bisa tetap ngirimnya sekali, tapi untuk 3 tahun. Pada prinsipnya yang namanya PAK online ini adalah mengubah yang tadinya manual menjadi digital, soft copy, dan menjadi online. Untuk apa yang dibutuhkan pada dasarnya sama. Tapi saya minta ringkas oleh tim penilai, saya minta dikurangi. Yang tadinya misalnya dibutuhkan sekian, mana yang bisa kita potong, yang betul-betul wajib untuk penilaian saja yang akan kita naikkan. Kalau yang bersifat tambahan-tambahan tidak dinilai, ya tidak usah kita masukkan. Mungkin nanti dari syarat-syarat itu ada perubahan juga kita akan evaluasi. Mungkin begitu ya penjelasan kami, Bu. Silakan kalau misalnya belum jelas, ini mic-nya sudah saya aktifkan lagi. Bapak Ibu bisa cek unmute untuk bertanya lagi, atau yang tadi bertanya kalau misalnya masih belum jelas, ada yang bisa ditanyakan lagi, silakan. Diklik aja unmute-nya, depan dulu. Silakan Bu. Jadi Pak, Ya. dengan kata lain, usul-usul yang lama juga semuanya melalui online. Yang tahun 2018, 19, dan 20. Begitu maksudnya? Ya, batas kita sampai 2018 Bu ya, di bawah, setelah 3 tahun, kalau ada yang lebih dari 3 tahun tidak usah dimasukkan lagi. Jadi misalnya ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 2010 belum ada PAK sejak dari kabupaten, tidak usah dimasukkan lagi Bu. Kewenangan kami di provinsi hanya sampai batas SK peralihan Bapak Ibu. Itu kan per Oktober 2016 dan realnya per 2017. Jadi batas itu aja 3 tahun. Ya. Kapan periode pengusulan PAK? Periode pengusulan PAK. Bisa jawab ya? Periode pengusulan PAK itu April dan Oktober. Kalau April ini batasnya 15 Maret. Ya, rencananya 15 Maret. Rencananya 15 Maret. Kalau Oktober nanti didiskusikan lagi ya. Jadi yang April ini kan masa penilaiannya untuk jadi gini Bu, yang namanya periode itu kan ada 2 macam. Januari ketemu Desember,
dan tahun ajaran. Tahun ajaran berarti dari Juli ketemu di Juni. Untuk periode Januari sampai Desember itu sudah dinilai pada bulan Oktober. Paknya sudah dibagikan pada tanggal 4 Januari untuk naik pangkat periode April. Nah, sementara untuk yang periode masa penilaiannya adalah tahun ajaran, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun depannya, kita akan cut off berkas-berkas online ini per tanggal 15 Maret rencananya untuk persiapan naik pangkat di bulan Oktober. Jika ada yang naik pangkat, masa penilaiannya adalah Juli ketemu Juni. Kalaupun kita tidak naik pangkat, tetap wajib membuat yang namanya pak tahunan. Seperti itu, Bu, jawabannya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut. Nih, bantu. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Silakan Ibu Eni kalau mau bertanya. Suaranya Bu, nggak kedengaran. Ibu Ervi Dona. Mau bertanya, Bu? Suaranya Bu, nggak kedengaran. Sinyal dia mungkin. Di admit lagi kalau ada yang masuk. Nggak kedengaran Bu, suaranya di sini. Bu Ervi Dona. Pakai headset Bu, kalau nggak kedengaran, nggak ada suaranya Bu. Yang lain aja dulu. Yang lain, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya silakan sambil menunggu Ibu Ervi Donanya. Silakan langsung di-unmute aja Bapak Ibu yang mau bertanya. Sudah langsung bisa itu. Sambil menunggu Ibu Ervi Donanya memasang headsetnya. Oh, Pak Adang ingin izin bertanya. Pak Arba. Lanjut Pak. Ini udah kedengaran suaranya kecil tapi dikeraskan lagi volumenya. Ya, ini pertanyaan Ibu Ervi Dona tadi. Boleh. Teman kita ini akan naik pangkat, Pak, dari 3B ke 3C. Artinya akan terjadi perpindahan pangkat jabatan gurunya dari guru pertama ke guru muda gitu, Pak, ya. Panggil Pak Yusman dong. Pertanyaannya, Pak, apakah teman kita ini harus mengusulkan SK peralihan jabatan fungsionalnya, Pak? Kalau iya, kapan waktu pengusulannya yang tepat, Pak? Apa setelah selesai PAK diterbitkan atau boleh berbarengan dengan usulan PAK-nya, Pak? Baik, saya panggil di sini ada Pak Yusman. Geser ke sini dulu ya. Ya, ada pertanyaan satu. Gini Pak, kami di bidang PTK, mekanisme pengurusan PAK-nya nanti sebelum saya jawab ke situ akan kembali ke masing-masing jenjang. Artinya kalau Bapak Ibu dari SMA tentu tim sekretariatnya ada di seksi PTK SMA. Sebagai kasihnya adalah Ibu Eka Diani. Sementara saya adalah seksi PTK SMK. Saya nanti akan menerima berkas-berkas PAK secara online ya. Kalaupun ada yang manualnya beberapa yang tadi dibacakan oleh Mbak Ani, saya terima khusus hanya SMK saja. Jadi tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu kan nyampur. Di SMK juga menerima SMA, di SMA juga menerima SMK dan seterusnya. Nah, tahun ini kita udah sendiri-sendiri biar lebih fokus.
Nah, terkait pertanyaan tentang naik pangkat, dia ini naik pangkat Pak Yusman dari B ke C. Nah, dia akan ada perpindahan jabatan guru. Kami tuh di bidang PTK hanya batas pak keluar saja Pak. Batas pak keluar, nanti nilainya berapa cukup atau tidak untuk naik pangkat itu ada tabelnya, ada penjelasannya. Masalah untuk naik pangkat ini nanti ada di bagian umum dan kepegawaian, yaitu di bagian sekretariat. Di bagian seberangnya surat masuk, kalau Bapak Ibu ke sekretariat itu kasihnya adalah Ibu Endah. Nah, di situ nanti ada pembagian juga per wilayahnya. Disitulah pengurusan untuk naik pangkatnya, bukan di bidang PTK. Nah, yang pertanyaan Bapak ini tadi, apakah SK fungsionalnya juga dilampirkan? Untuk kebutuhan naik pangkat tentunya syarat-syarat naik pangkat itu ada di website, sudah kami sampaikan di portal. Yang dibacakan Mbak Andi tadi adalah syarat-syarat untuk Pak. Jadi terpisah ini Pak ya. Nah, Pak Yusman silakan Pak tambahin mengenai perpindahan untuk naik pangkat ini dari B ke C. Kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang dipahami? Ya, ini kan perubahan jabatan mereka. Jadi yang urus ini ngantar dari ini gawayan. Kalau dia itu guru apa namanya? Guru 3A, guru pertama. Guru pertama itu 3A. 3B, guru pertama. Guru muda dulu ya. Guru pertama. Oh, guru pertama dulu. Baru guru muda. Pertama muda. Terus Madia terakhir ya. Muda tingkat 1 ya. Oke, jadi kami di dinas itu hanya mengajukan surat pengantar yang akan diproses oleh bagian sekretariat. Proses untuk mengubah dari guru muda ke guru dan seterusnya itu ada di BKD. Saya coba izin share ini ya, syarat-syarat naik pangkat ya. Apa itu? Nah, coba bacakan lah. Nanti kita share juga di website. Bacakan Pak Yusman. Baik Ibu, untuk guru jenjang jabatan fungsional guru. Guru pertama, tapi dia perubahan dari penata muda menjadi guru pertama. Penata muda tingkat 1 3B berubah menjadi guru pertama. Ya. Penata berubah jadi guru muda. Penata tingkat 1 3B guru muda. Perubahan jenjang. Pembina 4A berubah menjadi guru madya. Pembina tingkat 1 4B berubah guru madya. Pembina utama muda 4C berubah menjadi guru madya. Nah, untuk golongan 4D, pembina utama madya 4D menjadi guru utama. Pembina utama 4E menjadi guru utama. Jadi Ibu, perubahan guru jadi penata muda, penata dan penata tingkat 1 ini kami hanya menyediakan Pak. Seandainya Ibu naik pangkat dari 3B ke 3C. Nah, 3B ke 3C Paknya. Naik pangkat ya Bu ya. Nah, naik pangkat itu nanti kepegawaian membuat dua pengantar dari perubahan ini. Dua pengantar. Apa itu Pak? Nah, pengantarnya penata tingkat 1 merubah jadi guru muda. Nah, pengantar kedua berubah perubahan jenjang guru. Iya. Dari mana? Oke. Sebenarnya ini bagian naik pangkat urusan kepegawaian ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, kita bahas di sini. Saya coba share di website, Bapak Ibu buka portal nanti ya. Di portal itu sudah kami jelaskan syarat naik pangkat PTK Sumsel. Di bagian PAK itu aja diklik. Nanti di bagian PAK itu, ini pun saya dapat dari salah satu sekolah, syarat naik pangkat. Ini Pak ada syaratnya. Mungkin mereka sudah konsultasi ke bagian UK dan seterusnya. Syarat naik pangkat. Di sini. Di bagian kiri nih, syarat naik pangkat ya. Kiriman terbaru.
1, 2, 3, 4, 5. Kiriman kelima dari bawah. Nah, di sini sudah kita jelaskan syarat-syarat naik pangkatnya. Nah, dari inilah yang nanti akan dibuatkan oleh bagian umum dan kepegawaian untuk diteruskan ke BKD dan BKD memproses perubahan-perubahan tadi. Terkait dengan apakah perlu melampirkan SK yang terakhir dan sebagainya, nanti sebenarnya yang kompeten menjawabnya adalah bagian umum kepegawaian. Gimana Pak Yusman, ada yang mau ditambahkan lagi? Tempelkan aja di kamera. Kalau pengantar pegawai begini. Nah, lihat kan dari sini. Ini adalah pengantar dari kepegawaian. Kita baca saja. Nah, gini ya. Surat pengantar ini, bacakan Pak Yusman. Intinya. Surat pengantar yang pertama, Pak, perubahan jenjang tadi, usul kenaikan jabatan fungsional, usul kenaikan pangkat fungsional Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, nama siapa? Unit kerja sekolah, jabatan. Nah, berubah jadinya. Ini tadi kan 3A, 3B menjadi guru pertama ke guru muda. Ini Pak. Terus surat pengantar satu lagi? Ini. Dua. Yang kedua, nama guru SMK tadi, nah dari merek itu Pak. Iya, dia hanya berubah ininya aja, dari mana ke mananya dia berubah ya. Oke, mungkin itu. Iya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Hah? Oh, di chat ada ya? Baca ini. Assalamualaikum Pak Adam. Nanti kalau bisa di akun grup minta tolong bisa di-share dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus upah tahunan ini. Terima kasih Pak. Jawab nih. Share screen lagi. Tadi kan sudah membaca ya? Baik, pertanyaan di chat ini akan dijawab oleh Ani. Tadi kan sudah di share screen di sini. Di bagian tab, Bapak Ibu kan bisa lihat dokumen-dokumennya. Yang dibutuhkan untuk naik pangkat tahun ini, Bapak Ibu klik di sini, di bagian tab. Setelah klik bagian tab, kemudian di bawah itu ada surat edaran. Nah ini, yang tadi dibacakan tuh lah, apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kan sudah dijelaskan tadi. Kurang jelas bacanya berarti nih. Bacakan lagi nih. Ini daftar dokumen-dokumen yang akan dilampirkan di itu pertama surat pengantar dan dupan, kedua surat SK pembagian tugas, ketiga penelitian ilmiah dan karya ilmiah, keempat yaitu pengembangan diri, kelima kartu organisasi profesi, keenam SK pengawas atau penilai kegiatan ujian jika ada, ketujuh SK pangkat terakhir, kedelapan pangkat terakhir, kesembilan pangkat tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir, ke-10 SKP atau P2KP 2 tahun terakhir, ke-11 yaitu penilaian kinerja, ke-12 kartu pegawai, ke-13 yaitu ijazah. Untuk ijazah S2 lengkapi surat keterangan belajar atau surat keterangan reguler dari kampus, bukan kuliah. Demikian Bapak Ibu daftar-daftar dokumen yang harus disiapkan. Stop share-nya. Tanya, sudah jelas belum? Yang lainnya ingin bertanya, silakan. Pak, berkas poin 4 sesuai surat edaran yang dikirim ke Dinas ditujukan kepada bidang apa, atas nama siapa Pak, untuk bagian penerimaannya. Oh, yang bagian keempat tuh yang diantar-antar tuh ya. Baik,
Kalau yang kita minta antar itu kan ada beberapa bekas. Saya share screen lagi. Ini, ya, jadi naik pangkat itu kan ada yang di online kan, di bagian keempat ini kan ada kita juga Pak. Jadi kemarin Pak Samsuriza tim penilai minta sedikit manualnya untuk jaga-jaga kalau yang online ini ada masalah lambat segala macam. Kita minta setiap guru, misalnya ada 20 guru mengajukan pak, maka kita minta 20 pak pangkat terakhir guru, 20 pak tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir, dan daftar namanya. Di daftar nama tuh ada keterangan, silakan ditambahkan nak naik jabatan, naik pangkat kemana, untuk pengurusan naik pangkat dan seterusnya, atau hal-hal lainnya. Ada yang lebih dari setahun pengajuan, disampaikan di daftar itu. Ini dijilid jadi satu ya. Kalau ada 20 guru berarti 20 dikalikan 2, 40. 3, hanya 43 lembar itu jadi satu, bukan per guru. Ini sudah jelas secara langsung dalam bentuk satu jilid. Diserahkan ke Dinas Pendidikan kepada kepala bidang. Kalau datang langsung, datang ke ruangannya. Kalau Bapak Ibu SMA berarti serahkan ke Bu Eka kasih PTK SMA. Kalau nanti Bu Eka tidak ada, silakan tanya Bu Eka atau stafnya yang mengurusi bagian pagar alam siapa. Apakah bisa dititip di situ atau seperti apa. Kalau kami di SMK, nanti saya akan arahkan mereka bisa cukup kirim lewat JNT atau travel. Atau kalaupun kepala sekolahnya pas lagi ke sini, kalau bisa kepala sekolahnya bawakan ke saya atau ke staf bagian pagar alam. Bu Yanti tidak pagar alam Bu Yanti. Nah, kalau di SMK nanti ada Bu Yanti bagian pagar alam. Itu pun kalau tidak ada Bu Yanti bisa dititipkan di mana saja. Intinya kami butuh supaya untuk cross check dari berkas-berkas lain harus ada manualnya seperti ini. Sebenarnya kalau kepala sekolahnya langsung, dia bisa menjelaskan dari 10-20 guru yang mengajukan 4 tahunan, ini yang naik pangkat, ini yang menjadi catatan khusus, sehingga kami bisa stressing nanti ke tim penilai bahwa untuk poin-poin ini agar dimaksimalkan. Bapak Ibu juga bisa melakukan penilaian sendiri ya, silakan sebagai pembanding, nanti tim penilai akan memberikan nilai. Bapak Ibu juga berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu online kan, seharusnya saya mendapatkan poin-poin ini. Hasilnya nanti penilaian itu akan kami online kan. Sebelum ditandatangani Pak Kadis, ada jeda mungkin sekitar seminggu atau beberapa lama, supaya kalau ada miskomunikasi masalah penilaian bisa kita tuntaskan. Kurang berkas atau semalam. Nanti ada surat edaran susulan terkait dengan hasil penilaian ini. Yang penting sekarang siapkan PDF-nya, upload sesuai dengan link. Gitu. Silahkan mungkin yang lain. Ya, hanya beda mekanisme online-nya aja. Cara-cara pertanyaan gitulah. Ya, silahkan yang ingin bertanya lagi. Nih, bantu nih. Aduh. Ada lagi tidak? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Pak Muklis ya? Silahkan dipencet unmute di keyboardnya ya. Ada di keyboardnya di situlah di PC-nya. Mana tadi? Kita bahas ini tadi ya. Yuk. Namanya PNLP, PTT, Jaminan, Mau buat Google Form-nya Pak, isi apa? Suruh anak dia bisa kasih. Bukan apa-apa Pak. Ini kan sesuai dengan daftar ini. Google Form bilang kita isikan sesuai. Ada itu Ibu. Nama profilnya apa aja? Nama profilnya apa aja? Apa yang dibutuhin? Yang mau bertanya silakan. Dibutuhin maksud apa tuh? Oh, ya itu Ibu. Nama sekolah. Nggak ada suaranya Bu. Ada deh cuma Ibu Susilawati. Nggak kedengaran suaranya.
Suara. Kalau kita minta mereka ngentrikan, Pasti bingung. Nggak ada suaranya, Bu. Enggak, lihat aja. Siapa yang ngajuin? Kan verifikasi nggak spesifik. Verifikasi tidak bisa itu Pak, tidak bisa sekaligus misalnya SMA ini langsung SMA sekali tidak bisa. Misalnya SMA itu, SMA berapa itu kan SMA 100 orang, drop 100, satu-satu yang tanya verifikasinya. Kalau tidak ada banget masalah, kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. verifikasi. Oh, gitu. Gimana, Bu? Ya. Maaf Bu, setelah kita mengunggah berkas, bagaimana kita cara mengambilnya ketika pak itu sudah keluar? Apakah melalui kita download juga online juga atau mengambil ke Palembang? Jadi ke Diknas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pakai sistem lama, Bu. Kalau ada perubahan nanti kita beritahukan kepada kami yang ada di sekolah sana. jadi sistem lama itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dikomunikasikan oleh tim sekretariat PAK, yaitu sesuai dengan jenjangnya SMA SMK, atau Bapak Ibu bisa bertanya kepada mereka siapa pengelola di Pagar Alam untuk SMA, kapan PAK saya selesai. Tergantung kepada tim sekretariat apakah dia menyuruh Bapak Ibu ke dinas atau melalui perwakilan atau bisa dititip. Atau kalau kami sih di SMK berusaha mempermudah, bahkan kalau perlu saya sempat kepikiran kita kirimkan aja melalui JNT atau travel per sekolah. Pengennya saya begitu kalau untuk khusus SMK. Bahkan secara online pun sebenarnya bisa ketika Bapak Ibu tim penilai sudah input nilai, kemudian itu otomatis tercetak paknya, bahkan sudah ada tanda tangan cap yang disediakan di aplikasi itu, ada nomor surat dan sebagainya, Bapak Ibu langsung terkirim ke emailnya, itu sangat bisa, saya sudah pernah coba. Tapi karena kebijakan ini perlu dikonsultasikan, saya di sini punya Kabid, Pak Mzen, punya Kepala Dinas, saya tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Apakah ini masuk proses jangka menengah atau jangka panjang, nanti kami diskusi dulu. Artinya kita bertahap Bapak Ibu ya. Yang sementara yang tahap online-nya kita mengambil datanya dulu. Mungkin tahap selanjutnya kalau ini sukses, menyampaikan datanya Pak pun akan secara online. Sementara adalah seperti jawaban Pak Yusman tadi, masih pakai cara lama. Cara lama seperti apa tentunya Bapak Ibu juga sudah harusnya paham. Demikian. Assalamualaikum. Pak, apabila dalam pengiriman berkas usul PAK terdapat kekurangan, apakah ada pemberitahuan dari dinas? Gimana jawabannya Pak? Kalau ada berkas kurang? Ini melalui online. akan dikonfirmasi. Melalui online kalau kurang. Iya. Jadi ketika kekurangan berkas, Masih melalui online. iya, tetap online, tetap online. Jadi begini, kalau bingung juga saya ini. Tadinya kita batasi 1 kali guru tuh 1 tanggapan, ya nih ya kita batasi, terus kita buka karena ada permintaan seperti ini. Kalau nanti ada yang salah kirim, ada yang kurang, ada yang dan lain sebagainya, kita minta Bapak Ibu kirim ulang. Nah, kirim ulangnya ini mudah-mudahan nanti tim penilai yang akan kita pilih bersedia segera menginformasikan ke kami tim sekretariat, sehingga kami juga
menyampaikan ke Bapak Ibu mungkin melalui kepala sekolah atau operator, karena hanya 2 kontak person yang kami punya, database kontak personnya yaitu kepala sekolah dan operator. Namun jika di online itu kita minta nomor HP-nya enggak? Nomor HP enggak diminta ya? Tapi kabarnya waktu dia meeting sudah diteliti, jangan sampai 2-3 ulang. Iya, betul Pak Yusman, memang itu yang kita minta Pak Yusman. Ya. Coba sampaikan. Bapak Ibu sekalian, waktu pengusulan itu Bu, kalau bisa Ibu sesuaikan dengan usulnya. Jangan sampai berulang-ulang. Karena kalau berulang-ulang, Bu, akhirnya menghambat Ibu sendiri. Jadi, sesuaikan usulan kita pengusulan dupak. Dari mana urutannya? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus. Usahakan jangan sampai lewat. Karena tim kan lihat lagi. Jadi, Ibu nanti terhambat sendiri. Karena kurang ini, kurang itu. Akhirnya, tadinya mau dapat, mau naik pangkat, akhirnya tidak. Nah, seperti yang jadi kuncinya Bu, pak yang belum dinilai, yang masih pak tahunan, misalnya 5 tahun ada pak yang belum dinilai, belum dapat tahun 2018, 19, 20, 21, kan? Itu jangan sampai tidak terkirim, karena itu kunci dari tim penilai untuk nilainya. Nah, kalau itu tidak ada pak yang sebelumnya, nah Ibu macet akhirnya. Tim penilai tidak bisa nilai dari mana dia dasar penilaian pertama itu. Misalnya pak yang melekat di SK, pak terakhir, atau pak tahunan yang belum dinilai tim. Nah, usahakan gitu Bu. Tolong nian Bu, usahakan jangan Ibu bukan ribetnya Ibu sendiri nanti. Jadi usahakanlah persyaratan itu lengkap, lebih lengkap. Nah, jadi tidak berulang-ulang. Terima kasih Bu. Kalaupun masih terjadi kesalahan, kami masih akomodir. Jadi Bapak Ibu bisa kirim ulang ke link yang sama. Di bawahnya sudah kami tambahkan 1 kolom keterangan. Tolong di situ dijelaskan bahwa ini adalah kiriman yang valid, yang perbaikan. Artinya kiriman sebelumnya tidak dijadikan acuan. Jadi kami langsung delete saja. Karena ketika kita kirim ulang, maka kita diminta data dari awal lagi. Dari surat pengantar sampai ke ijazah. Dan seterusnya. Ada yang bersifat wajib, ada yang tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti juga nih kalau belum ada nomor HP, tambahkan lah ya, 1 nomor HP. Sehingga kami, kalau tim penilainya ingin menghubungi langsung, bisa tinggal klik di link itu, langsung terhubung ke Bapak Ibu. Tapi kalau tidak nyambung atau tidak terkoneksi, kami melalui kepala sekolah atau operator. Seperti itu solusinya, Bu. Silahkan yang lain, baca. Banyak. Karena itu Pak, di posisi dia Pak belum pernah. Jadi gimana? Dari nol. Bapak, saya membuka link Google Form tempat pengiriman mengupload berkas, tetapi melihat dari tutorial Bapak tadi, apakah semua pertanyaan pada Google Form wajib diisi? Bagaimana mengisi bagian pak tahunan sebelumnya jika kita belum memiliki maka untuk pak tahunan itu tidak wajib di Google Form-nya. Tidak. Sudah diedit. Oh, iya. Untuk pak tahunan itu tidak wajib, jadi bisa tidak diisi. Yang lainnya wajib sesuai syarat. Apalagi tidak wajib selain itu? Ini apa ya? Jika ada itu harus syaratnya, jika ada opsional. Ya udah. Ada yang apa ijazah ya? Ijazah S2 jika ada ya? SK pengawas. SK pengawas jika ada ya? Jika ada. Nah, kamu tambahin aja dalam kurung jika ada yang tidak wajib pangkat terakhir tadi ya. Biar lebih jelas. Dah? Apa lagi? Ada lagi? Bapak Ibu? Saya bingung kalau selama ini mau sendiri. Ada kepala sekolahnya? Siapa? Bapak Ibu, 4 pagar alam nih. Bapak Ibu, apakah kepala sekolah hadir di antara kita? Ada Pak. Ada? Mohon berkenan untuk memberikan sambutan atau menjelaskan kondisi pelaksanaan PAK di sana, harapan seperti apa, kalau ada masalah solusinya seperti apa. Mohon diaktifkan mic-nya.
Pak Naharudin ya. Ada Pak Naharudin ya, silahkan Pak diaktifkan mic-nya. Kalau ada di antara kami, sekalian Bapak mohon untuk closing statement saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup rapatnya setelah Bapak memberikan arahan untuk kami semua ya. Jadi jelaskan kondisi di sana, permasalahannya apa, solusi yang sudah diambil apa, harapannya ke depan seperti apa, dan motivasi untuk kami semua. Silahkan Pak Naharudin diaktifkan mikrofonnya kalau misalnya ada di antara kami, Bapak Kepala Sekolah. Sesudah dari Kepala Sekolah langsung kita tutup saja rapatnya. Tapi kalau masih ada pertanyaan silahkan langsung aja, siapa yang mau bertanya. Open mic lagi. Apa masalah sinyal ya? Pencet gambar mikrofonnya. Gimana Pak Arba? Pak Naharudin ada? Saya belum lihat di layar nih. Oh, kita belum foto-foto dari tadi. Print screen. Foto. Atau yang mewakili, kalau misalnya kepala sekolahnya susah untuk connect ke audionya, diwakilkan saja sama salah satu wakil atau salah satu guru. Silahkan. Nanti bisa dilanjutkan lagi jika ingin sosialisasi lebih lanjut tanpa kehadiran kami secara Zoom. Foto dulu. 1, 2, 3. Pak Arba, bisa aktifkan mikrofonnya? Sudah? Nah, kok tidak ada suara ya? Masalah jaringan sinyal di sana. Suka hilang-hilangan sinyal memang katanya. Nanti ininya kami share juga deh Pak, video rekaman ini kan kami record nih. Supaya bisa jadi pedoman. Bapak Ibu mungkin di antaranya ada yang hilang sinyal, agak susah. Apa? Oh, sedang bersama kepala sekolah. Tapi tidak bisa ada suara ya, Pak Arba ya. Soundnya kok tidak kedengeran di kami, Pak ya. Iya nih, Pak Naharudin sudah kelihatan. Tidak ada suaranya, Pak. Pak Arba, settingan audionya coba di join audio atau diperbaiki? Atau memang karena sinyal? Tapi secara umum alhamdulillah bagus. Tadi kita bisa tanya jawab, bisa saling ini. Ini mic-nya sudah diaktifkan, tapi Belum terdengar, Pak. belum terdengar, Pak. Belum terdengar. Kalau ada yang pakai HP, mungkin salah satu gurunya bisa pakai HP aja. Yang tadi nanya tuh, nah siapa tadi? Ada yang nanya tadi, suaranya terdengar. Oh, di rumah. Tapi Pak Naharudin sudah saya foto, Pak. Nah, foto-fotonya jadilah Pak sudah ada. Nanti saya kirim ya. Sip. 1, 2, 3, 4. Nah, foto saya belum. 5. Kita 5 foto. Sambil nunggu kami foto-foto dulu, Pak ya. Selfie. Yulianti Yuningsih. Nah, ini siapa baru join nih? Mungkin bisa pakai HP atau gimana?
Masih belum terdengar juga Pak suaranya. Di sini mic-nya sudah aktif, tapi tidak naik suaranya. Kenapa ya? Sinyal mungkin ya. Yang lainnya ada yang bisa aktifin mic nggak? Coba cek. Jangan-jangan satu sekolahannya nggak bisa aktif semua. Jadi tadi makanya banyak bertanya lewat chat kan? Nggak apa-apa sih. Tidak, belum terdengar. Belum terdengar suaranya. Nah, ini sudah terdengar. Nah, sudah. Yes. Sip. Gimana Pak Nang? Terdengar ini? Terdengar jelas sekali Pak. Terdengar. Ya. Terima kasih Pak. Sip Pak. Ya. Sudah. Terima kasih. Jelas Pak. Lanjut. Terdengar? Ya, dengar. Jelas. Jadi selamat pagi Pak Anang. Pagi. Ya, jadi sebagai kasih PTK Dinas. Ya. Jadi yang halo tes. Ya, jelas. Putus-putus Pak. Di sini jelas Pak. Hilang lagi Pak, tadi bagus. Mana yang dimut? Udah kedengaran Pak Anang? Kedengaran jelas. Yes, Pak Anang. Iya, jelas. Lanjut Pak. Ya, coba. Ya, jelas. Ngomonglah Pak. Langsung nutup. Putus-putus tapi enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lanjut. Langsung saya bicara ya Pak Nang langsung, ya. Langsung. Iya. Iya. Jadi yang pertama-tama atas nama keluarga besar SMA Negeri 4 Pagar Alam saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Dan kita sudah mengadakan Zoom ya. Siap. Nah, pada kesempatan ini seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi masih banyak kendala-kendala. Oke. Nah, kemudian mungkin melalui Zoom ini masih juga begitu belum jelas, Pak. Oke, jadi kami minta nanti kita fasilitasi ya, gimana umpamanya seperti Iya. oleh rekan-rekan guru sekalian ini, Pak ini. Terus terang Pak, masih banyak kendala kita ini. Online ini kan baru Pak. Ya, baru Pak. Jadi sekali lagi kami sangat memohonkan bimbingan-bimbingannya. Ya. Nah, kan mohon petunjuknya nanti apabila ada kendala-kendala kita di dalam usulan Pak secara online ini. Siap. Saya rasa itu saja Pak Anang, karena suaranya putus-putus. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Anharudin atas sambutannya. Memang di sini kendalanya adalah sinyal, sudah disampaikan juga semalam. Dan kami di sini Pak Anharudin juga memfasilitasi jika ada pertanyaan lebih lanjut. Kami punya tanya jawab secara online Pak, dan ini saya terus pantau harian di bagian portal bidang PTK. Di situ ada yang namanya download ya. Kalau kita klik download, maka ini akan terbuka aplikasi APK untuk Android. Kita download, kita install di HP. Nanti sama saja dengan ini. Kalau ini versi webnya, kita bisa buka versi web. Bagian bawah ini kita bisa tanya jawab, nama, dari mana, asal, pertanyaan, dan nomor HP. Nah, kita lihat bawahnya ada yang warna biru di bawahnya itu. Silahkan Bapak Ibu bertanya urusan apapun yang terkait dengan PTK, dan kami akan jawab. Adapun sebelum bertanya, silahkan
baca dulu. Siapa tahu di antara pertanyaan Bapak Ibu ini sudah pernah ditanyakan dan sudah ada jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, kita terus update tiap hari pertanyaan jawabannya per kelompok-kelompoknya juga, sehingga nanti kita bisa kelompokkan pertanyaan tentang PAK itu apa saja, jawaban yang sudah kami sampaikan apa, menjadi pemahaman kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, sekaligus juga rapat Zoom pada pagi hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti video akan kami share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.